Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema kami tentang surat-surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jadi baik, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kitab 2 Korintus. Nah, surat 2 Korintus adalah bagian dari surat menyurat Paulus dengan orang-orang Kristen di Korintus yang berhasil dilestarikan, bahwa memiliki seluruh kumpulan surat menyurat termasuk pesan-pesan yang dikirimkan kepada para rasul dari Korintus, tentu akan lebih mampu memahami mengapa Paulus menulis seperti yang ia lakukan dalam surat tersebut. Nah, namun kenyataannya hanya memiliki potongan-potongan dari sebuah dialog yang menjadi argumen. Untuk mengikuti argumen ini harus berusaha merekonstruksikan hubungan-hubungan yang berubah-berubah antara rasul tersebut dengan jemaat di Korintus. Selama Paulus tinggal di Efesus, ia tetap memelihara hubungan dengan jemaat-jemaat yang dibangunnya pada perjalanan sebelumnya. Gereja di Korintus merupakan suatu masalah yang merepotkan dirinya karena ketidakstabilan kerohanian. Sebagian besar tersebar di Korintus dari anggota jemaat adalah orang Yahudi yang tidak pernah dididik dalam kitab suci Perjanjian Lama dan yang latar belakang religius serta moralnya sangat bertolak belakang dengan norma-norma Kristiani. Banyak hal yang harus diajarkan kepada mereka sebelum mereka mencapai kedewasaan rohani. Surat 2 Korintus penulisnya adalah Paulus sendiri dan Timotius dengan mengalamatkan surat 2 Korintus kepada jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Surat 2 Korintus adalah salah satu dari ketiga surat yang menempati posisi sentral bagian kitab Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Adalah lanjutan dari surat pertama yang juga ditujukan untuk jemaat di kota Korintus, Yunani. Surat ini ditulis langsung oleh Rasul Paulus. Melalui surat ini, Paulus ingin menerangkan mengapa ia melakukan perubahan rencana perjalanan ke Korintus. Ia juga menyatakan pujiannya pada jemaat Korintus karena telah mentaati pesan yang disampaikannya pada surat yang pertama. Titus adalah orang yang ditunjuk Paulus untuk mengantarkan surat ini dengan harapan agar surat yang kedua juga disambut baik oleh jemaat di Korintus. Waktu penulisan berdasarkan waktu pertemuan dengan Titus, kemungkinan besar surat ini ditulis di Makedonia pada akhir tahun 50 Masehi. Robinson meyakini penulisannya pada awal tahun 50 Masehi. Pendapat lain memberi perkiraan tahun 63 atau 53 sampai 56, sehingga untuk memastikan penulisan surat 2 Korintus ditulis pada tahun 55 sampai 56 Masehi. Menjelaskan tujuan penulisan kitab 2 Korintus. Yang mengenal hikmat Allah, yang lebih tinggi kekuatan Allah, yang menjadi orang-orang bodoh bagi Kristus, yang bodoh dari Allah, itu jauh lebih besar hikmatnya daripada hikmat manusia yang tinggi. Maksud Paulus di sini hikmat yang datang dari Allah jauh lebih tinggi membandingkan hikmat manusia yang dimiliki dari dunia ini. Paulus menulis surat ini kepada 3 golongan orang Korintus. Yang pertama, ia menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Yang kedua, ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan
rasul palsu yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya, menjelaskan motivasi dan memperingatkan mereka terhadap pemberontak yang lebih lanjut. Kitab 2 Korintus berfungsi untuk mempersiapkan jemaat secara keseluruhan. Penulis dan keaslian surat 2 Korintus. Keunikan surat 2 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Allah yang ada di kota Korintus. Surat 2 Korintus ini memiliki keunikan seperti berikut. Yang pertama, surat 2 Korintus ini merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup Paulus. Yang kedua, dilihat isi surat ini paling banyak membahas masalah dalam jemaat. Paulus menulis surat ini tiada lain untuk memperbaiki keadaan dalam jemaat Korintus. Yang ketiga, surat 2 Korintus ini melampaui semua surat kiriman lain dari Paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalam kasih serta keperhatian bagi anak rohaninya. Keempat, perhatian Paulus di sini menunjukkan dia sangat bertanggung jawab dalam membangun dan mengembalakan jemaatnya. Paulus menyebut nama Sostenes yang memungkinkan adalah kepala rumah ibadat waktu Paulus memberitakan Injil di Korintus. Yang berikutnya adalah bagan atau deskripsi surat 2 Korintus. Yang pertama, kesetiaan rasul. Yang kedua, keunggulan rasul dalam perjanjian baru. Yang ketiga, kelemahan dan penderitaan rasul. Yang keempat, rasul sebagai duta besar dan pelayanan Allah. Teologis surat 2 Korintus. Yang pertama, penghiburan di tengah penderitaan. Surat ini diawali dengan ucapan syukur kepada Allah karena telah membebaskan Paulus dari kesedihan dan penderitaan. Penderitaan yang Paulus alami dalam pelayanannya sangatlah berat, sehingga ia merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Paulus memuji Allah karena penghiburan yang diberikan olehnya di tengah penderitaan. Yang kedua, hidup di tengah kesedihan. Perubahan rencana Paulus untuk mengunjungi jemaat Korintus menimbulkan banyak tanggapan negatif dari lawan-lawannya di Korintus. Yang ketiga, hidup di tengah ancaman kematian. Bagian ini pun ingin menceritakan tentang penderitaan Paulus yang dihadapi dalam melakukan pelayanan penderitaan yang ia alami. Penderitaan ini membuat hidupnya seperti terancam dengan kematian. Inilah hal yang membuat ia berserah penuh pada Allah sehingga ia dimampukan. Yang keempat, membantu yang miskin sebagai wujud kasih Allah. Sukacita yang ia alami tidak membuatnya lupa dengan keadaan jemaat lain. Sukacita yang ia alami tidak membuatnya lupa dengan keadaan jemaat lain yang sedang mengalami kesulitan. Ia meminta agar jemaat Korintus mengumpulkan uang untuk membantu saudara-saudara seiman yang miskin di Yerusalem. Pemberian persembahan ini merupakan wujud dari pembaruan yang telah dilakukan Allah kepada mereka. Tujuan lainnya adalah agar tercipta keseimbangan di antara. Saya akan membacakan sedikit perikop dari
surat kedua Korintus bab 5 ayat 16 sampai 21 tentang pelayanan untuk pendamaian. Dalam bacaan surat Paulus kedua Korintus, sebagai manusia kita perlu merenungkan firman ini. Dalam bacaan ini kita dapat melihat di bab 5 ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Maksudnya di sini ada kesadaran manusia meninggalkan masa lalu untuk masa depan lebih baik bagi Tuhan. Ada keberanian untuk meninggalkan masa lalu untuk masa depan yang lebih berkenan bagi Tuhan. Paulus menyadari mungkin dulu dia juga pernah melakukan hal seperti dilakukan oleh manusia. Tapi kita harus ingat masa lalu menjadi pengalaman, tetapi masa depan adalah harapan. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam ayat ini, orang yang sudah menerima pelayanan perdamaian atau ciptaan yang baru, sebuah harapan di mana orang percaya menerima Yesus dalam hidupnya. 2 Korintus bab 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah, dan dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Pelayanan perdamaian antara Allah dan manusia bersumber dari Allah dan tidak pernah menghitungkan pelanggaran manusia. Dua Korintus bab 5 ayat 20. Paulus dipakai untuk memberitakan perdamaian. Marilah membangun hidup kita sebagai ciptaan yang baru, melakukan pembaharuan sikap atau perilaku yang baik dalam hidup. Pembaharuan akan pikiran yang bersih dan setia akan menjadi ciptaan baru, sehingga pembaharuan dalam hidup kita tidak akan berakhir. Kasih Tuhan terhadap manusia tidak pernah berakhir dan selalu baru dalam hidup kita. Sehingga sebagai manusia kita harus bersyukur dan berterima kasih karena seluruh hidup kita sudah ada dalam tangan Tuhan dan menjadi pengikutnya untuk melanjutkan kasih-Nya kepada manusia. Marilah jadikanlah diri kita sebagai ciptaan yang baru yang akan mempercayakan seluruh hidupnya dalam Tuhan. Amin. Sekian hasil presentasi kami.